warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi review hukum pidana pertemuan ke-14 yang diajarkan oleh Ibu Prof. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Dr. Emrendi Arid Hayandi, SHMH. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari berskuld dan kealpaan tidak disadari atau bewussteskuld. Unsur-unsur kealpaan pelaku dapat melindungi terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga atau Vorsichtigkeit, tetapi pelaku kurang hati-hati atau Unvorsichtigkeit, pelaku kurang hati-hati. Untuk bentuk kealpaan: 1. Kulpa rata, Merkelige Skuld, Krupp Skuld, yaitu kealpaan berat. 2. Kealpaan lepis, kulpa levisma atau leichte Skuld, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, Bewussteskuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan dan memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, ada Unbewussteskuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukan. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin jika seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu: 1. Sistem deskriptif menyatakan. 2. Sistem normatif atau menilai. Yang ketiga, sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu sesuai keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. 2. Piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat terakhir yaitu nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki jika bertemu wanita selalu keinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang punya penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabok atau intoxication atau drunkenheit di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana, termasuk kesengajaan, dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana atas dasar tidak batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu bersasar pada 2 pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. 2. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap mampu bertanggung jawab atau non lex Meyer. Dalam pertimbangannya adalah in dubio pro reo, apabila terjadi keraguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Selanjutnya, alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana atau Strafverlustgrund, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tapi sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Alasan pembenaran atau safeguarding ground atau faith justification, yaitu alasan yang melindungi sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat non-stand diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa atau notwear pasal 49 KUHP. Yang ketiga, C. Melaksanakan perintah undang-undang atau with force grip pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang beyond given atau pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus terdiri dari 1a. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang ditundukkan pasal 314 KUHP. Yang ketiga, alasan perbuatan di luar UU. 1. Hukum disiplin atau tucereh dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan atau B. roepreh dari dokter, apoteker, dan penyelidik ilmiah atau vivisecti. C. Fungsi negatif dan sifat melawan hukum material atau tifan material. Whether certificate, misalnya Ares Haugirid tentang dokter hewan Jo, putusan MA tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf atau Schulwitz ground atau VHD excuse, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab atau ontorekenningsbarkeit pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit, overmatch in engine pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas atau notwear excess pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang tidak sah atau unfähig obtaining bevel pasal 51 ayat 2. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu penanggung-jawaban antara dua kepentingan hukum. Contoh Ares papan karya. Nomor 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contoh Opposition Ares 1932. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. C. Bela paksa atau notwear. Bela paksa notwear diatur dalam 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melalui batas notwear excess diatur dalam 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atas ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wetterlake Force yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. Harus ada perbuatan melaksanakan UU untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah UU saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan UU. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan UU tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga absolute bevel yang dibedakan dalam
A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Sekian dari review materi hukum pidana dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.